Salam Budi Luhur. Adik-adik mahasiswa, kita ketemu lagi di pertemuan yang ketiga Pendidikan Pancasila. Semoga hari ini adik-adik mahasiswa semua dalam kondisi sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Materi ini mencakup yang pertama Pancasila era pra-kemerdekaan, Pancasila era kemerdekaan, dan Pancasila era Orde Lama. Yang pertama yaitu Pancasila era pra-kemerdekaan. Cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan Perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Perhimpunan Indonesia menghimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi penjajahan dan keterjajahan. Kemudian disusul lahirnya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 merupakan momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Kesemuanya itu merupakan modal politik awal yang sudah dimiliki tokoh-tokoh pergerakan, sehingga sidang-sidang maraton BPUPKI yang difasilitasi Laksamana Muda tidak sedikit pun ada intervensi dari pihak penjajahan Jepang. Para peserta sidang BPUPKI ditunjuk secara adil, bukan hanya atas dasar konstituensi, melainkan juga atas dasar integritas dan rekam jejak di dalam konstituensi masing-masing. Selanjutnya, sidang-sidang BPUPKI berlangsung secara bertahap dan penuh dengan semangat musyawarah untuk melengkapi goresan sejarah bangsa Indonesia hingga sampai kepada masa sekarang ini. Sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 tampil berturut-turut untuk berpidato menyampaikan usulan rumusan dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1945 Muhammad Yamin mengusulkan 5 butir untuk dasar negara. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri kerakyatan. Keempat, peri ketuhanan. Dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, tanggal 31 Mei 1945 Supomo mengusulkan 5 butir untuk dasar negara. Yang pertama, kebangsaan. Yang kedua, kekeluargaan. Ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Keempat, musyawarah. Kelima, kesejahteraan rakyat. Dan pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Berdasarkan catatan sejarah, kelima butir gagasan itu oleh Insinyur Soekarno diberi nama Pancasila. Selanjutnya, Insinyur Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta sidang tidak menyukai angka 5,
maka ia menawarkan angka 3, yaitu Trisila, yang terdiri atas yang pertama sosio-nasionalisme, kedua sosio-demokrasi, dan yang ketiga ketuhanan yang Maha Esa. Insinyur Soekarno akhirnya juga menawarkan angka 1, yaitu Ekasila, yang berisi asas gotong royong, karena menurut Insinyur Soekarno, negara yang kita dirikan haruslah negara yang bergotong royong. Setelah sidang pertama BPUPKI dilaksanakan, maka terjadilah perdebatan sengit yang disebabkan perbedaan pendapat. Karena para anggota BPUPKI yang terdiri dari elit nasional netral agama, elit nasional muslim, dan elit nasional Kristen. Setelah menyelesaikan perdebatan, maka sidang menerima usulan nama Pancasila bagi dasar filsafat negara atau filosofi Grand Slam yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno, dan kemudian dibentuk panitia kecil 8 orang yang bertugas menampung usul-usul seputar calon dasar negara. Kemudian sidang pertama BPUPKI dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni berhenti untuk sementara. Hal terpenting yang mengemuka dalam sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. Pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, Pancasila era kemerdekaan. Ketika para pemimpin Indonesia sedang sibuk mempersiapkan kemerdekaan, menurut skenario Jepang, secara tiba-tiba terjadi perubahan peta politik dunia. Salah satu penyebab terjadinya perubahan peta politik dunia itu ialah takluknya Jepang terhadap sekutu dengan adanya peristiwa jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Sehari setelah peristiwa itu, 7 Agustus 1945, pemerintah pendudukan Jepang di Jakarta mengeluarkan maklumat yang berisi, yang pertama, pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia atau PPKI. Yang kedua, panitia itu rencananya akan dilantik 18 Agustus 1945 dan mulai bersidang 19 Agustus 1945, dan yang ketiga direncanakan 24 Agustus 1945 Indonesia dimerdekakan. Esok paginya 8 Agustus 1945, R. Soekarno, Hatta, dan Rajiman dipanggil Jenderal Terauchi atau penguasa militer Jepang di kawasan Asia Tenggara yang berkedudukan di Saigon, Vietnam. Ketiga tokoh tersebut diberi kewenangan oleh Terauchi untuk segera membentuk suatu panitia persiapan kemerdekaan bagi Indonesia sesuai dengan maklumat pemerintah Jepang tanggal 7 Agustus 1945 tadi. Jatuhnya bom di Hiroshima belum membuat Jepang takluk. Amerika dan sekutu akhirnya menjatuhkan bom lagi di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus
1945 yang meluluhlantakkan kota tersebut, sehingga menjadikan kekuatan Jepang semakin lemah. Kekuatan yang semakin melemah memaksa Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Konsekuensi dari menyerahnya Jepang kepada sekutu menjadikan daerah bekas pendudukan Jepang beralih kepada wilayah perwalian sekutu, termasuk Indonesia. Sebelum tentara sekutu dapat menjangkau wilayah-wilayah itu, untuk sementara bala tentara Jepang masih ditugasi sebagai sekedar penjaga kekosongan kekuasaan. Kekosongan kekuasaan ini tidak disia-siakan oleh para tokoh nasional PPKI yang semula dibentuk Jepang karena Jepang sudah kalah dan tidak berkuasa lagi. Maka para pemimpin nasional pada waktu itu segera mengambil keputusan politis yang penting. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Regimen setelah kembali ke Indonesia dari Saigon didesak oleh para pemuda agar memerdekakan bangsa Indonesia secepatnya karena mereka tanggap terhadap perubahan situasi politik dunia pada masa itu. Para pemuda sudah mengetahui bahwa Jepang menyerah kepada sekutu sehingga Jepang tidak memiliki kekuasaan secara politis di wilayah pendudukan termasuk Indonesia. Akhirnya dicetuskanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan demikian, naskah bersejarah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ini digagas dan ditulis oleh dua tokoh proklamator yang disebut sebagai Dwi Tunggal. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yakni tanggal 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. PPKI yang semula merupakan badan buatan pemerintah Jepang, sejak saat itu dianggap mandiri sebagai badan nasional. Atas prakarsa Insinyur Soekarno, anggota PPKI, dengan maksud agar lebih mewakili seluruh komponen bangsa Indonesia, yaitu Wiranata Kusuma, Ki Hajar Dewantoro, Kasman Singodimerdjo, Sayuti Melik, Iwa Kusuma, Sumantri, dan Ahmad Subarjo. Hasil sidang PPKI dengan menyempurnakan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, hasilnya adalah yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 meliputi melakukan perubahan Piagam Jakarta yang berfungsi sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan rancangan hukum dasar yang telah diterima Badan Penyelidik, memilih Presiden dan Wakil Presiden pertama, menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai badan musyawarah darurat. Yang ketiga, Pancasila era Orde Lama. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan dengan kemudian diikuti dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, maka roda pemerintahan yang seharusnya dapat berjalan dengan baik dan tertib ternyata menghadapi sejumlah tantangan yang mengancam kemerdekaan negara dan eksistensi Pancasila. Salah satu bentuk ancaman itu muncul dari pihak Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Tindakan Belanda itu dilakukan dalam bentuk agresi selama kurang lebih 4 tahun. Setelah pengakuan kedaulatan bangsa Indonesia oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, maka Indonesia pada 17 Agustus 1950 kembali ke negara kesatuan yang sebelumnya berbentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Perubahan bentuk negara dari negara serikat ke negara kesatuan tidak diikuti dengan penggunaan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi dibuatlah konstitusi baru yang dinamakan
Undang-Undang Dasar sementara 1950. Permasalahannya ialah ketika Indonesia kembali ke negara kesatuan ternyata tidak menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga menimbulkan persoalan kehidupan bernegara di kemudian hari. Berdasarkan Undang-Undang Dasar sementara 1950 dilaksanakan pemilu yang pertama pada tahun 1955. Pemilu ini dilaksanakan untuk membentuk dua badan perwakilan, yaitu Badan Konstituante yang akan mengemban tugas membuat konstitusi atau undang-undang dasar, dan DPR yang berperan sebagai parlemen. Pada tahun 1956, Badan Konstituante mulai bersidang di Bandung untuk membuat undang-undang dasar yang definitif sebagai pengganti Undang-Undang Sementara 1950. Sebenarnya telah banyak pasal-pasal yang dirumuskan, akan tetapi sidang menjadi berlarut-larut ketika pembicaraan memasuki kawasan dasar negara. Sebagian anggota menghendaki Islam sebagai dasar negara, sementara sebagian yang lain tetap menghendaki Pancasila sebagai dasar negara. Kebuntuan ini diselesaikan lewat voting, tetapi selalu gagal mencapai putusan karena selalu tidak memenuhi syarat voting yang ditetapkan. Akibatnya banyak anggota konstituante yang menyatakan tidak akan lagi menghadiri sidang. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengambil langkah darurat dengan mengeluarkan dekret. Setelah dekret Presiden Soekarno 5 Juli 1959, seharusnya pelaksanaan sistem pemerintahan negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Karena pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 menuntut konsekuensi sebagai berikut. Pertama, penulisan Pancasila sebagai termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, penyelenggaraan negara seharusnya dilaksanakan sebagai mana amanat batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, dan yang ketiga, segera dibentuk MPRS dan DPAS. Tetapi kenyataannya setelah dekret dikeluarkan terjadi beberapa hal yang berkaitan dengan penulisan sila-sila Pancasila yang tidak seragam, serta terjadi penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Antara lain, Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup melalui TAP nomor 3/MPRS/1960. Pertentangan antara pihak begitu keras seperti yang terjadi antara tokoh PKI dengan perwira Angkatan Darat, sehingga terjadilah penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira Angkatan Darat yang dikenal dengan peristiwa gerakan 30 September. Peristiwa G30S PKI menimbulkan peralihan kekuasaan dari Insinyur Soekarno ke Soeharto dengan diawali dengan terbitnya surat perintah dari Presiden Insinyur Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto yang kemudian hari dikenal dengan nama Super Semar, Surat Perintah 11 Maret. Surat itu intinya berisi perintah Presiden kepada Soeharto agar mengambil langkah-langkah pengamanan untuk menyelamatkan keadaan. Super Semar ini pun juga menjadi kontroversial di belakang hari karena diberikan oleh Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto, kemudian dikuatkan dengan TAP nomor 9/MPRS/1966 pada 2 Juni 1966. Dengan demikian, status Super Semar menjadi berubah. Mula-mula hanya sebuah surat perintah Presiden, kemudian menjadi ketetapan MPRS. Jadi yang memerintah Soeharto bukan lagi Presiden Soekarno, melainkan MPRS. Hal ini merupakan fakta sejarah terjadinya peralihan kekuasaan dari Insinyur Soekarno ke Soeharto. Bulan berikutnya, tepatnya tanggal 5 Juli 1966,
MPRS mengeluarkan Tetap nomor 18 garis miring MPRS garis miring 1966 yang isinya mencabut Tetap nomor 3 MPRS nomor garis miring 1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Konsekuensinya sejak saat itu Soekarno bukan lagi berstatus sebagai presiden seumur hidup. Demikian adik-adik mahasiswa penyampaian materi yang ketiga kali ini. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan dapat dimengerti dan dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Salam budi luhur.